dijadikan acuan untuk meneliti Ahmad bin Isa Ubaidillah itu, dikatakan Bani Ubaid itu ya adalah orang-orang yang biasa suka membuat makam dan menghias kuburan. Membuat itu maksudnya makam palsu gitu? Iya, mengada-ngada. Iya. Iya. Membuat makam palsu dan menghias gitu. Nah, itu kan Kiafah Athariyahnya kena itu sudah. Makanya judulnya Al-Kuburiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam kepada seluruh warga pribumi Nusantara dimanapun Anda berada, serta kepada seluruh pemirsa subscriber Gus Fuad Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami ingin memperkenalkan diri bahwa kami ini adalah Ja'far Shadiq bin Fauzi Damanhuri Batu Ampar. Alhamdulillah kami sudah nyantri di Sayyid Muhammad itu selama 10 tahun. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Tahun berapa Kiai? Mulai tahun 96 ya. 96 sampai 2005. 10 tahun kurang 4 bulan. Jadi saya pulang setelah beliau meninggal dunia di 2004. Di 2005 saya baru boleh pulang. Sebelumnya belum boleh. Seangkatan dengan Ustadz Bilal yang di Kulon Progo. Ustadz Bilal, terus putranya Bahmun, Gus Rauf, itu seangkatan. Terus adiknya Kiai Ihya Pujon, ketua Asofa itu Gus Syihab. Kalau di sana dipanggil Syifa. Itu satu kelas. Kalau almarhum Gus Kamil, ketua di PCP 3 Rembang, almarhum itu kakak kelas. Ini dengar-dengar ada buku yang sudah dipersiapkan atau sudah ditulis. Itu gimana itu? Bagaimana ceritanya itu? Mungkin Gus Hasan atau Yai atau Lora Baru bisa menjelaskan. Ya awalnya kan gini. Jadi saya itu dapat buku bentuk PDF ya. Dapat buku bentuk PDF tentang keabsahan nasab Alawi yang ditulis oleh timnya Robito. Ya. Itu setelah debat di Robito Alawiyah itu kan. Nah kemudian saya tertarik gitu kan, karena buku yang setebal 560 sekian halaman itu katanya dibubuhi kata pengantar oleh beberapa ulama-ulama terkemuka di Indonesia kan. Salah satunya yang dari Kiai Ma'ruf Kiai Supron Makmun ya, Kiai Supron Makmun, kemudian ada Ustaz Abdul Somad juga di situ kan. Berarti kan buku ini kan luar biasa gitu isinya kan gitu. Nah sehingga kita mengajak sama teman-teman, ayo supaya kita nggak capek bacanya, kita adakan bedah buku di TikTok ayo gitu kan. Nah ketika kita bedah buku di TikTok itu, kok ternyata dari prolognya saja itu sudah menggelikan gitu. Kenapa saya katakan menggelikan? Karena sebelum buku itu terbit, baru dikasih tahu bahwasanya nanti Robito akan menerbitkan buku, saya sudah bilang gitu loh. Awas jangan sampai menggunakan hujah dari Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Kenapa? Karena hujah dari Yusuf bin Ismail An-Nabhani itu bukan isbat nasab, tapi kalam maddah. Kenapa? Karena dia menggunakan qad ijtama'atil ummatul Muhammadiyah, artinya menggunakan kalimat ijma'. Dalam perspektif ilmu nasab itu tidak dikenal kalimat ijma'. Nah, ijma' itu dikenalnya di dalam perspektif ilmu fikih gitu loh. Nah, lain daripada itu, di akhirnya dia mengatakan ala annahum min as-sahih ahli baitin nubuwati nasaban. Paling sahnya keluarga Nabi dari jalur nasab. Loh, ini kan malah mencengangkan. Berarti kan mengalahkan Sayyidina Hasan, mengalahkan Sayyidina Husain kan gitu. Dari kalimatnya saja sudah membingungkan gitu. Jadi kami tidak mengurangi rasa hormat kepada Sayyid Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Jadi kami menganggap bahwasanya itu adalah kalam maddah, hanya pujian saja. Karena fakta dan realita di lapangan tidak sesuai. Karena di zaman Yusuf bin Ismail An-Nabhani, itu ada Syarif Aun Ar-Rafiq yang membatalkan nasab Alawi. Jadi kan tidak benar tuh. Telah bersepakat semua umat Islam di seluruh dunia gitu kan. Dari masa ke masa gitu. Bahwasanya mereka ini paling sahnya Ahlul Baitnya Nabi dari jalur nasabnya gitu kan. Nah, ternyata dipasang oleh mereka di prolognya. Nah berarti kan dari situ udah ketahuan ini gitu loh. Tapi kita tetap husnudzon ya. Terus kita membaca itu. Sampai ketika
di bab pertama itu beliau mengutip kitab Rosail ya, Kiai. Nggih. Rosail yasbutun nasabu bil alamatil wadihat wa bil bayyinati tsabitat wa la yasbunu. Oh ya sebelum. Wa yasbunu. Iya. Wa yasbunu bisyubuhat. Itu di awal. Itu di awal itu, di bab pertama. Ini sudah Bab salah. pertama. Udah salah dia. Udah salah. Udah salah. Coba biar penonton yang tidak bisa bahasa Arab paham. Iya. Jadi kan di dalam kitab Rosail ketika kita cross check di sana itu kalimatnya wa yasbutun nasabu bil alamatil wadihat wa bil bayyinati tsabitat wa la yasbutu bisyubuhat gitu loh. Jadi nasab itu bisa ditetapkan berdasarkan bukti-bukti arkeolog yang jelas dan keterangan-keterangan kitab yang valid gitu kan, dan tidak bisa ditetapkan berdasarkan asumsi atau subhat gitu loh. Nah, harus jelas. iya. Nah, mereka menghilangkan kalimat la-nya itu. Wala yasbutu bisyubuhat itu dihilangkan oleh mereka. Wala yasbunu artinya kan berarti boleh juga ditetapkan berdasarkan subhat kan begitu. Gitu. Nah, ya mungkin nggak tahu ya itu apa salah tulis atau tipu atau gimana, nggak ngerti saya gitu. Bahasa tubuh, Gus. Bahasa tubuh. Bahasa Iya, karena mereka juga mengutip ibarat tersebut di judul Imaduddin menciplak tokoh orientalis. Itu babnya. Iya. Iya. Kemudian mereka mengutip kembali redaksi tersebut dengan wa yasbutun nasab bil alamatil wadihat wal bayyinati tsabitat. Kemudian ini wa yasbutu bisyubuhat. Lanya hilang. Telahnya dihilangin gitu. Nanti pembaca kalau tidak ngerti kitab Rosail maka akan menyimpulkan bahwa nasab itu wa yasbutu bisyubuhat bisa diisbat dan bisa ditetapkan dengan sesuatu yang subhat. Wah, hancur ini generasi kita. Itu tipu tapi sengaja ya. Tipu tapi sengaja. Gitu. Oleh karena itu kami merasa terpanggil Mas Rifki untuk meluruskan dan membenarkan buku keabsahan nasab Ba'alawi itu yang katanya itu 500 halaman lebih. Nah, dan kami juga membela para kiai yang sudah terlanjur memberi kata pengantar. Kan kalau memberi kata pengantar secara tidak langsung berarti kan mendukung, Bertanggung jawab. terlibat dan bertanggung jawab. Oleh karena itu kami ingin membela para kiai kami yang sudah terlanjur memberi kata pengantar bahwa kitab ini tidak benar dan harus dibenarkan. Jadi kita harus tegas di dalam siapapun yang salah ya harus disalahkan, walaupun itu kabib atau siapa. Itu namanya salah, kitab salah kan gitu. Atau katanya Wafi itu ya, ini adalah kitab yang kata pengantarnya itu bukan kiai kaleng-kaleng katanya. Saya wow seperti Kiai Syukron Makmun. Ya walaupun wow dan besar dan internasional terkenal ya, kalau salah ya tetap disalahkan ya, tidak agar tidak menyesatkan umat. Kita kembali kepada sabda Nabi, ittaqu zallatul alim. Iya. Nah, jadi kita harus berhati-hati di dalam tergelincirnya orang alim ini. Nah, orang alim ini tidak bisa tergelincir kecuali karena ya takdim, husnudzon kan ini. Berarti husnudzon itu jadi sebab-sebab tergelincirnya orang alim. Iya. Sudah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang tergelincirnya orang-orang jahiliyah ini terhadap kesesatan. Wa ma yattabi'una illa dhanna wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Jadi orang jahiliyah ini terjerumus dalam kesesatan bahkan kekufuran ya karena hanya berdasarkan dzon. Ketika ditanya kenapa menyembah berhala, ya karena bapak-bapak kami menyembah berhala ya karena ikut ya. Oleh karena itu Surah istighfar. ya ikut-ikutan, surah istighfar ikut-ikutan, menghargai ikut-ikutan, bahkan sekarang isbat nasabnya juga ikut-ikutan. Gitu. Jadi oleh karena itu kami berpesan kepada saudara-saudara dimanapun Anda berada, jangan ikut-ikutan. Kaji dulu, Iya. teliti sendiri. teliti sendiri. Kalau tidak tahu atau tidak mampu untuk meneliti sendiri ya fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Seperti Iya. itu. Ya, artinya kita meyakini bahwasanya para kiai yang memberikan kata pengantar itu sepertinya tidak membaca lebih dahulu isi daripada buku itu.
Sehingga karena tadi itu Gus, karena Iya. husnudzon, Iya. dianggap karena ini tulisan Arab atau yang membuat katanya tim-timnya para kabib yang kualitasnya seperti itu ya. Nah disinilah kita kalau husnudzon terus, iya. ya tergelincir akhirnya. Iya. Kemudian mereka juga bikin judul loh, Kiai. Judul bahwasanya Kiai Imad itu melanggar kaedah-kaedah ilmu nasab. Oh, di salah satu subbabnya Iya, ya. kurang lebih seperti itu. Iya, iya, iya. Nah, tapi ketika kita telaah buku itu, justru mereka itu yang mencederai ilmu nasab. Ketika mereka mempertanyakan dari mana Kiai Imad itu berdalil bahwasanya pentingnya verifikasi kitab sezaman. Nah, ini kan lucu. Mereka mengutip kitab Rosail tadi kan. Wa yasbutun nasabu bil alamatil wadihat. Itu kan kalau dibaca sampai ke bawah ya, itu ada syarat-syaratnya. Di antara syarat yang berkaitan dengan kitab zaman itu syarat yang kedua. Al-intifa'ul mu'aradah fil umum wal khusus. Awil wasaikil bayyinat. Lah ini. Jadi syuhra istifadah itu memang tidak perlu ada catatan kitab sezaman. Tapi syuhra istifadah tidak boleh menyelisihi catatan kitab-kitab yang ada. Gitu loh. Iya, iya. Nah, jadi makna daripada awil wasaikil bayyinat itu, kalau ada keterangan kitab yang menyelisihi pengakuan syuhra istifadahnya, maka syuhra istifadahnya batal. Gitu. Ternyata dilihat dari kitab yang lain seperti misalkan Muqaddimat fi Ilmil Ansab. Itu ada hal yang serupa dengan kalimat yang berbeda. Contohnya wa alla takuna mukhalifatan lil usuli. Hendaknya ya, pengakuan itu atau catatan kitab itu tidak menyelisihi usulnya kitab-kitab terdahulu, gitu ya. Nah, sehingga kan yang tidak paham ilmu nasab mereka ini atau Kiai Imad gitu loh. Itu yang kita jelaskan di dalam buku itu gitu loh. Jadi mereka sendiri yang mencederai tentang ilmu nasab tapi menuduh Kiai Imad yang tidak paham ilmu nasab gitu. Kemudian yang paling krusial itu ya, masalah Syekh Abdul Qadir Jilani, Kiai. Itu kejahatan ilmiah. Iya. Itu gimana Tuntas. itu? Itu mereka cari teman. Cari teman. Mereka cari teman kan kebiasaan mereka itu cari dukungan. Jadi nasab ini harus qat'iyud dilana, harus berdasarkan dalil yang pasti, bukan dukungan. Oleh karena itu di bukunya yang 500 halaman Gus, itu semua dukungan. bukan malah dalil. Jadi sampai sekarang mereka itu tidak mampu menghadirkan dalil atas kesubutan nasab mereka. Iya. Hanya mencari dukungan. Ini katanya akan mendapatkan penghargaan Muri karena buku dari kata pengantar terbanyak. 50. Itu kan tadi. Iya. Ini bukan pilkada. Ini bukan pilkada. Jadi walaupun ulama sedunia akan mendukung nasab mereka, kalau dalilnya tidak ada, ya tetap tidak bisa ditetapkan kan begitu. Kaidahnya itu ya. La yahtajju bi kasratil masadir idza kanat kulluha tunqalu min aslin wahid. Iya, sumbernya satu. Kalau tidak ke buku Al-Musiko, ya As-Suluk, karya Al-Janadi. Ya hanya itu. Sedangkan Al-Burqu Al-Musiko dengan Janadi sudah bertentangan. Ya. Furu dan usulnya bertentangan, sudah bermasalah. Ya karena untuk menetapkan nasab yang bermasalah, ya sumbernya juga bermasalah kan gitu. Walau aftal muftun. Dan yang itu yang cari dukungan itu dengan melakukan kejahatan ilmiah, dia itu membatalkan nasabnya Wali Songo. Ya Sunan Gunung Jati, Sunan Kudus dan Sunan Giri. Ini yang pongkol nasabnya itu adalah Sayyid Soleh, putra ke-11 Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Katanya mereka di dalam buku tersebut itu tidak ada kitab sezaman yang menerangkan bahwa Sayyid Soleh itu putra dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Dengan redaksi yang mereka nukil dari pernyataan Ibnu Najjar. Ya, tapi yang membuat saya berpendapat bahwa mereka itu melakukan kejahatan ini ya redaksi yang mereka salin dipotong. Nah, ini nggak kejahatan ini ya. Iya. Jadi redaksinya itu Nggak lengkap. Hanya diambil yang Awalnya sesuai saja. dengan Awalnya kebutuhan saja, mereka. ya. Iya. jadi mereka tuh ini ya. Ini ya yang mereka ambil ya. Ini kan kita ambil dari kitab Mukhtasar fi Ulumiddin. Nah,
setelah kita cocokkan pernyataan Ibnu Najjar yang mereka jadikan argumentasi dalam bukunya ini terpotong. Terpotongnya begini, mereka hanya menyebutkan ya, qala Ibnu Najjar fi tarikhihi. Ibnu Najjar menyebutkan di dalam kitab tarikhnya, sami'tu Abdul Razzaq Ibnu Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jaili yaqulu wulida liwalidi tis'atun wa arba'una waladan wa sab'atun wa ishruna dzakaron wa isnatani wa ishruna bintan. Udah segitu aja yang diambil ya. Secara global. Jadi di situ kan menjelaskan bahwasanya Ibnu Najjar mendengar langsung dari putra Syekh Abdul Qadir Jailani yang bernama Abdul Razzaq, bahwasanya ayahnya yang bernama Syekh Abdul Qadir itu punya anak laki-laki perempuan 49 orang anak. Gitu. Nah, kemudian di antara 49 anak itu ya 20 laki-laki dan 12 perempuan. 20 laki-laki Dan 12 perempuan. 32. Ya, walakin lam yabik lahu minhum siwa salasata asyara dzakaron. Nah, tapi yang tersisa itu hanya 13 laki-laki dan 1 perempuan. Kemudian dijelaskan di kitab itu nama-namanya itu semua, dari mulai Abdul Wahhab, Abdullah gitu kan, Abdul Razzaq, sampai menyebut Said Soleh yang ke-11. Gitu loh. Nah, penyebutan itu sama mereka nggak dilanjutkan, Kiai. Jadi dipotong. Padahal Sayyid Soleh tertulis. Anak nomor 11 jelas itu. Ini saya kutip dari kitabnya Syekh Abdul Qadir Jailani sendiri, namanya Mukhtasar fi Ulumiddin. Ibnu Najjar juga mengutip dari sini, gitu. Dari putranya yang bernama Abdul Razzaq, gitu. Nah, sehingga inilah yang disebut oleh Kiai Ja'far Shadiq Fauzi kejahatan ilmiah, gitu loh. Jadi kalau saya rangkum gini berarti penulis Robito Alawiyah itu menyatakan bahwa Said Soleh bukan anaknya Syekh Abdul Qadir. Tidak terverifikasi. Tidak terverifikasi. sebagai Tidak ada keturunan zamannya, Sebagai ya. putra. sebagai putra Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berdasarkan kitab Sezaman yang tidak menyebutkan itu. Padahal Nah, ada kitab sezaman yang mereka katakan tidak menyebutkan itu adalah kitabnya Ibnu Najjar. Padahal ketika kita cross check, Ibnu Najjar menyebutkan semua sampai Syekh Soleh gitu loh. Ini kan kejahatan ilmiah gitu. Dan bahkan Syekh Abdul Qadir Jailani itu masyhur dengan sebutan Abu Soleh. Kenapa? Karena setiap menghadiri acara itu yang selalu dibawa oleh Syekh Abdul Qadir Jailani itu adalah Sayyid Soleh, pongkol nasabnya Wali Songo. Iya. Dan menurut saya aneh bin ajaib ya kalau kiai-kiai khususnya para keturunan Wali Songo itu masih mendukung mereka. Ada apa ini? Kan gitu. Jadi perlu diterapi, shock terapi. Biar sadar. terapi tegangan tinggi ya. Karena gini mungkin Kiai. Karena Wali Songo itu Kiai dari jalur putra kesayangannya Syekh Abdul Qadir Kiai. Jadi mereka iri gitu loh. Itu Makanya makanya kan ajaibnya Gus, kok kiai-kiai masih mendukung mereka? Ada apa kan gitu? Ajaib kan Mas Riki? Ya ajaib. Bukan ajaib, ada kebodohan. Apa ada fulus di situ? Diperjelas oleh Gus. Padahal kalau kita lihat ya, semua kitab manaqibnya Syekh Abdul Qadir, baik yang dari luar maupun dalam negeri, itu semuanya ketika menyebutkan Syekh Abdul Qadir itu dengan kunyah Abu Soleh. Kenapa? Ya seperti yang Kiai Ja'far jelaskan tadi, karena memang Said Soleh ini adalah anak yang paling dikenal oleh seluruh masyarakat dan jamaahnya Syekh Abdul Qadir, karena memang sering dibawa kemana-mana, sehingga bolehlah dikatakan anak kesayangan gitu ya, gitu. Dan itu pongkol nasab daripada Wali Songo, diantaranya Sunan Giri, Sunan Kudus, dan Syarif Zain Abdul Qadir Sunan Gunung Jati II, gitu. Berarti penulis Robito Alawiyah itu cari teman dari kalau tadi istilahnya. Iya, cari teman. Bahwa Sayyid Soleh itu tidak terverifikasi sebagaimana Ubaidillah begitu. Betul. Padahal kasusnya beda ini. Beda. Bukan tidak terverifikasi, tapi mereka menghilangkan itu. Makanya disebut kejahatan ilmiah. Dari situ aja kita bisa lihat moral ilmiahnya bagaimana. Iya, gitu betul, kan, betul. Semoga masyarakat bisa menilai siapa yang benar dan siapa yang salah melalui buku ini ya, nanti ya. Ya, makanya kan rencananya itu kami dengan Kiai Ja'far Shadiq Fauzi dan Kiai Abdul Ghalib Syahuri itu mau mencetak buku ini
1000 eksemplar itu kita bawa kepada para kiai. Jadi kita sowan kepada para kiai, kita hadiahkan buku itu, kan dua ya. Ketidakabsahan nasab Ba'alawi, satu yang membantah buku keabsahan Ba'alawi tadi, yang kedua itu hikayat Israiliyat Yahudi versus khurafat Ba'alawi. Kenapa? Karena kiai-kiai itu nggak tahu, Gus. Isi dari kitabnya Ba'alawi itu seperti apa nggak tahu mereka. Nah, ketika beberapa kiai kita kasih tahu, ternyata mereka memang betul-betul tidak tahu dan kaget dengan itu. Akhirnya apa? Berbelok ikut meneliti. Salah satunya ada temannya Kiai Ja'far Shadiq Fauzi ini, yang dulunya mereka itu tidak percaya dengan kita. Ketika dijelaskan oleh beliau tentang kitab-kitabnya Ba'alawi, ini bukan oknum, ini ajaran karena ada di kitabnya, gitu loh. Akhirnya kan sampai gimana itu Kiai? Ya, tapi begini. Jadi orang-orang Madura yang sudah terdoktrin, biasanya ketika kita menjelaskan kepada mereka tentang kebenaran nasab ini, kurang begitu tertarik. Kenapa? Karena sudah terdoktrin dengan kata-kata jangan membahas nasab, membahas nasib aja, kan gitu. Iya. Kalau kita tidak membahas nasab, pasti nasib kita tidak akan pernah berkah. Kenapa kalau seperti itu? Ya kita kembali kepada hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Jadi kita diperintahkan untuk belajar nasab agar kita bisa bersilaturahmi. Dan dari silaturahmi ini akan mendapatkan dua keberkahan. Keberkahan dan kesuksesan usia, keberkahan dan kesuksesan harta. Nah, bagaimana mungkin kalau kita tidak membahas nasab, kita bisa membangun nasib kita, kan seperti itu. Apalagi nasab sekarang digunakan untuk menindas nasib orang lain. Ya. Maka nasab harus dibahas. Karena itu ya harus dibahas. Dan yang kedua, kebanyakan mereka itu tidak tahu terhadap khurafat-khurafat, penyimpangan-penyimpangan akidah yang selama ini menyandra dan menjajah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Di antaranya menghalalkan sesuatu yang munkar. Itu ada di kitab Kunuzus Sa'adah. Ahmad Al-Habsyi, ya, putranya Khol Solo. Ya, Ahmad Al-Habsyi itu. Aku tidak tahu gitu. Harus diperjelas. Jadi ketika keluar di jalan ketemu dengan cewek ya, Oh, iya. Lemas-lemas itu ya. Bahkan katanya di depan suaminya. Iya. Waduh, kalau di Madura ini bisa dibacok. Kalau bini orang lemas-lemas itu masih. Iya. Ini kan berarti menghalalkan sesuatu yang munkar. Baik dalam agama walaupun dalam pemerintahan nggak boleh lemas-lemas punya orang. Tapi berkah ya katanya ini. Bukan hikmahnya katanya mengeluarkan syahwat zina. Ya betul. Iya, itu berkahnya Betul, itu iya. kan. Nah, itu. Bisa nguntap nanti. Nah, itu secara apa? Syariat. Terus secara akidah katanya leluhur mereka itu pernah diberi jabatan oleh Allah ini. Seolah-olah ini pijinya Allah gitu. Piji kalau di bupati ya. Jadi mulkuka katanya. Kerajaanku adalah kerajaan kamu. Tusarrifuha kaifa syi'ta. Nah, jadi kamu menggunakan terserah kamu. Bahkan katanya urusan mati dan hidup Diurus oleh Ba'alawi. oleh Ba'alawi. Iya. Kalau mereka benar-benar diberi perintah yang seperti itu, kenapa klan mereka banyak yang mati? Iya, secara logika ya kan sebenarnya kan kalau klannya ya kasih hidup sampai 200 tahun, 900 tahun ya, yang lain matiin semua. Biar yang dunia ini ya cuma mereka kan gitu. Jadi nggak usah susah payah melakukan gerakan kudeta terhadap presiden. Gitu Mas Riki. Oleh karena itu kami dengan Gus Hasan dan tim ini sekaligus menulis dua buku. Ya. Buku pertama ketidakabsahan nasab Ba'alawi. Buku kedua Hikayat Israiliyat Yahudi versus khurafat Ba'alawi. Nah, saya tertarik yang buku kedua dulu nih. Iya. Itu kan ada versus tuh Iya. bahasanya. Berarti nanti akan ditampilkan kisah Israiliyat Iya. dengan kisah Iya. Ba'alawi. Iya. Kemudian dikomparasi. Iya, betul. Jadi isi buku itu ya kurang lebihnya pertama ini kan kitab-kitabnya Ba'alawi ini kan banyak khurafat-khurafatnya. Tapi dibantah oleh mereka ini karomah. Karomah itu
sesuatu yang tidak bisa dinalar oleh akal. Tapi perbedaan antara khurafat dengan karomah itu kan beda jauh gitu kan. Maka di buku itu kita jelaskan nih definisi mukjizat seperti apa, definisi karomah seperti apa, definisi khurafat seperti apa, kan gitu. Nah, karena begini, menurut paham kami ya, karomah itu adalah warisan dari mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Atau karomah itu secara umum adalah warisan dari mukjizatnya para nabi. Gitu. Nah, di buku itu kita kasih contoh. Seperti misalkan Syekh Abdul Qadir Jailani, ketika beliau itu diminta untuk menghidupkan orang mati yang sudah 600 tahun meninggal, karena ditantang oleh orang Nasrani kan, apa hebatnya Muhammad Nabi kamu? Kalau Nabi saya nih, Nabi Isa nih, bisa menghidupkan orang mati. Muhammad tidak ada sejarahnya menghidupkan orang mati, mukjizatnya kan gitu. Kata Syekh Abdul Qadir, kalau seumpamanya saya bisa, apakah kamu mau beriman kepada Muhammad? Ya silahkan, kalau emang bisa. Gitu. Nah, karena mungkin pemikiran orang Yahudi nggak mungkin. Nabinya aja nggak bisa, apalagi bukan Nabi kan gitu. Ya sudah, sekarang kita ke kuburan mana? Tunjuk sama kamu. Makam leluhur kamu yang mana yang mau saya bangunkan gitu kan. Akhirnya ditunjuk, singkat cerita bangunlah itu. Dengan izin Allah ya, tentunya. Akhirnya orang Yasrani itu percaya. Berimanlah kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, akhirnya menjadi pengikut Syekh Abdul Qadir Jailani. Artinya di sini sesuai karomahnya Syekh Abdul Qadir Jailani itu yang termaktub dalam kitab Nurul Burhan itu sesuai dengan definisi karomah, di mana karomah itu tujuannya adalah untuk menguatkan syariatnya para nabi, termasuk diantaranya syariat Kanjeng Nabi Muhammad, gitu kan? Sehingga orang Nasrani tadi beriman kepada Kanjeng Nabi Muhammad dan menjadi pengikut Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang kedua, dari mana Syekh Abdul Qadir ini mewarisi karomahnya bisa menghidupkan orang mati? Ya mewarisi mukjizatnya Nabi Isa. Nah, sekarang pertanyaan saya, lah khurafat-khurafatnya Ba'lawi yang mereka anggap karomah ini menguatkan syariat yang mana? Terus mewarisi mukjizat Nabi yang mana? Kan gitu. Contoh misalkan Mi'raj 70 kali sehari semalam pakai muqaddam. 70 kali sehari semalam. Padahal dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad tidak ada satupun Nabi yang dikasih keistimewaan mukjizat Mi'raj kecuali Nabi Muhammad. Dan itu pun membuahkan hikmah sholat 5 waktu. Lah fakih muqaddam ini 70 kali sehari semalam ini apa yang didapat dia? Nyamuk-nyamuk tadi. Dapat medali jalan santai. Jadi gini Gus ya. Jadi kami itu ingin masyarakat itu tahu bedanya khurafat dengan karomah. Karena karomah itu tidak mungkin bisa melebihi daripada mukjizat para nabi. Karena kan karomah itu warisan dari mukjizat. Dan yang butuh digarisbawahi itu tujuannya itu. Tujuannya. Ya. Apalagi ketika ada orang mengatakan bahwasanya ini adalah karomah gitu loh. Dan ini biasa terjadi di para wali karena sholat itu bagian dari mi'rajnya orang muslim, orang mukmin gitu kan. Loh, kalau memang itu diartikan sholat, mohon maaf. Kan selanjutnya itu kan fakih muqaddam itu menunggangi kambing, keledai kan, keledai, ya. Himar kan, sebagai pengganti buruk gitu loh. Dan mohon maaf, buruknya bukan buruk keledainya fakih muqaddam itu hafal jalan-jalan di langit sebagaimana dia hafal jalan-jalan di bumi, kan lebih hebat dari buruk berarti. Gini Gus, Gimana? kalau baginda Nabi itu tujuannya Allah. Iya. Jadi tidak jalan-jalan di langit. Kalau bagi muqaddam kan karena tujuannya bukan Allah, ya jalan-jalan di langit. Makanya sampai hafal ya. Ya, katanya di dalam kitabnya itu dabbahnya kendaraan fakih muqaddam itu hafal jalan-jalan di langit sebagaimana hafal jalan-jalan di bumi. Saya ke Jogja 3 kali, tapi belum hafal jalan-jalan. Pakai Sherlock terus. Ya karena hanya 3 kali. Iya, kalau itu katanya setiap hari 70 kali ya hafal ya. Dasar pembohong. Punchline yang bagus itu. Baginda Nabi itu ketika Mi'raj itu malaikat Jibril masih ngetuk itu nanti. Iya. Man anta Jibril wa man ma'ak Muhammad. Iya. Famarhaban bin Nabi Soleh wal akhi Soleh. Nah, kalau yang Nabi Ibrahim bil waladi Soleh karena kakeknya masih. Seperti itu. Ini
ini kok malah nyelonong lagi. Enggak pakai pamit. Enggak ketok-ketok. Kalau yang bisa nyelonong sampai Nabi Adam itu terganggu itu kan iblis. Jangan-jangan ini naik iblis. Berapa kira yang buku pertama ketidakabsahan nasabah itu Ketidakabsahan nasabah alawi. kira-kira berapa halaman Gus? Kurang lebih nggak sampai 150. Enggak sampai Nggak sampai. Lo kok enggak 500 gitu Karena biar gini, lebih. dari 560 sekian halaman itu sebenarnya isinya itu cuman 145. Ya, bentar ini supaya penonton ngerti. Ya. Maksudnya yang dimaksud jenengan itu bukunya Robito Alawiyah itu. Bukunya Robito Alawiyah itu yang berjudul Keabsahan Nasabah Alawi yang 560 sekian halaman itu sebenarnya isinya cuma 145. Selebihnya itu hanya mengulang-ulang saja. Supaya terlihat tebal. Iya. Penggiringan opini. Penggiringan opini. Iya. Terus Ya tadi itu kejahatan ilmiah gitu. Berarti standar ganda. ya. Mereka standar ganda di buku itu biar teman-teman tahu ya. Jadi mereka itu awalnya mengkanter kitab Asy-Syajaratul Mubarakah. Ya, itu salah satunya yang paling krusial tuh. Bahwa kitab tersebut itu katanya bermasalah, rancu dan lain sebagainya. Karena di kitab itu tidak menyebut pengkol nasab mereka. Ya. Jadi di kantor sedemikian rupa. Kemudian di antara alasan itu juga karena ditahkik oleh orang Syiah yang bernama Mahdi Ar-Raja'i. Nah, itu di awal. Kemudian mereka mendapat dukungan dari Syekh Mahdi Ar-Raja'i, langsung Ayatullah As-Sayyid Mahdi Ar-Raja'i. Dengan sayyidnya, dengan ayatullahnya lengkap. Awalnya dikatakan Syiah. Terus kemudian di kitab mereka yang 500 halaman lebih itu katanya, jadi Asy-Syajaratul Mubarakah itu bukan karya tulis Fakhruddin Ar-Razi. Padahal yang mentahqiq buku itu adalah Mahdi Ar-Raja'i yang sudah diagung-agungkan oleh mereka. Nah, dan Mahdi Ar-Raja'i dalam tahqiqnya itu menyebutkan kami temukan di Fidhohril Kitab, katanya di belakang kitab itu, bahwa kitab tersebut adalah karya tulis Fakhruddin Ar-Razi. Berarti secara tidak langsung karena ambisi untuk mengkanter Asy-Syajaratul Mubarakah, ya pentahkiknya dianggap bohong dong, kan gitu. Mahdi Ar-Raja'i itu kembali dianggap bohong. Iya kan awalnya dia membatalkan kitab Sejarah Mubarakah karena pentahkiknya Mahdi Roja'i. Karena Syiah. Artinya dia itu di awal-awal. di awal-awal. Sedangkan Syiah nggak boleh dipercaya, katanya. Ya. Kemudian mencari dukungan dari si pentahkik. Bukan, setelah itu mungkin kan dari kalangan Ba'alawi ini kan ada juga yang Syiah kan. Itu masyhur kan. Nah, mungkin karena sesama Syiah ini dia minta kepada Mahdi Ar-Raja'i penjelasan itu.